Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, 24 Januari 2022, adalah menghujat Roh Kudus. Mari kita awali permenungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk undangan suci-Mu bagi kami semua, guna mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah pemerintah, kini dan sepanjang masa. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, adapun perikopa yang akan kita renungkan bersama hari ini diambil dari perikopa Injil Markus pasal 3 ayat 22 sampai 30. Mari kita baca bersama-sama. Yesus dan Beelzebul. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan." Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat." Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, terdapat satu kalimat menarik walau terasa mengguncangkan jiwa dari kata-kata Yesus hari ini. Sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Markus 3 ayat 28 dan 29. Kata-kata ini diucapkan oleh Yesus dalam konteks yang jelas, yakni saat ia melakukan berbagai mujizat penyembuhan. Markus 3 ayat 1-12, Yesus malah dituduh melakukan semua mujizat tersebut dengan kuasa penghulu setan, yakni Beelzebul. Menghujat secara umum dapat dipandang sebagai penghinaan secara sengaja. Istilah ini biasanya disematkan pada orang-orang yang secara sadar tahu dan mau mengutuki Allah, atau secara sadar tahu dan mau menodai hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Dosa ini termasuk menuduh Allah untuk sesuatu yang jahat, karena Allah adalah maha baik dan tidak mungkin melakukan sesuatu yang jahat. Menyangkal hal-hal yang berasal dari Allah dan menandainya sebagai sesuatu yang berasal dari hal yang lain, ini termasuk menyangkal Allah. Allah tidak mungkin berbuat jahat karena identitas Allah adalah kebajikan sejati.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ahli-ahli Taurat yang menyaksikan kuasa Allah melalui Yesus dengan mujizat penyembuhan yang dihadirkannya, malah menuduh Yesus sebagai orang yang dikuasai oleh Beelzebul, penghulu setan. Tuduhan para ahli Taurat ini adalah dosa yang sangat serius di kalangan orang-orang Yahudi, karena bersekutu dengan penghulu setan adalah tindakan menghujat Allah atau blasphemy, dan dosa seperti ini dalam lingkungan Yahudi saat itu hukumannya adalah dilontari batu sampai mati. Ini bisa kita baca dalam kitab Imamat pasal 20 ayat 2. Dengan menuduh Yesus melakukan blasphemy atau penghujatan terhadap Allah, mereka menempatkan Yesus pada situasi sulit dan bisa saja berujung pada rajam yang diterima oleh Yesus. Teman-teman terkasih, kata-kata Yesus tentang dosa melawan Roh Kudus dalam perikop pembacaan Injil hari ini akan lebih bergema jika kita perhatikan konteks hidup Yesus dan orang-orang Farisi serta ahli-ahli Taurat. Yesus yang terus-menerus menghadirkan mujizat Allah dalam hidupnya adalah penyataan Allah yang mengundang orang-orang Yahudi pada zaman itu untuk percaya kepadanya sebagai tentu saja Allah. Ahli-ahli Taurat sebaliknya secara konsisten terus-menerus menolak Yesus sebagai Mesias. Inilah dosa melawan Allah atau Roh Kudus, karena mereka menutup diri terhadap Allah yang hadir untuk menyelamatkan mereka. Maka dalam logika tersebut, penghukuman atas mereka datangnya bukan dari Allah, tetapi dari sikap mereka yang menolak mengakui Allah dan kehadirannya serta keselamatannya yang nyata dalam mujizat yang dihadirkan oleh Yesus. Apakah kita bisa melakukan dosa besar ini? Iya, jika seseorang memilih hingga wafatnya untuk hidup dalam ketidakpercayaan kepada Allah. Ia mati tanpa pengampunan yang datangnya hanya dari Allah saja. Jika kita secara konsisten menolak gerakan Roh Kudus, gerakan Allah yang mengundang kita untuk percaya kepadanya, gerakan Yesus untuk percaya kepadanya sebagai Allah, ini adalah penghujatan terhadap Allah. Kita harus ingat kata-kata Yesus dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka golongan yang diselamatkan adalah kaum yang percaya kepada Yesus. Tetapi sebaliknya, kaum yang tidak diselamatkan adalah kaum yang tidak percaya dan menolak Dia. Semoga kita semua menjadi kaum yang sungguh-sungguh percaya dan setia dalam iman kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini, untuk tuntunan-Mu guna percaya dan mempercayakan diri kami kepadamu. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.